Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Dr. Adi Kusuma MSI selaku dosen mata kuliah penulisan berita dan artikel kelas KPI 4A, dan juga yang saya hormati pula teman-teman yang menonton video saya. Mudah-mudahan Allah selalu berikan kesehatan kepada kita semua, amin. Teman-teman semuanya, hari ini saya akan membuat video learning journal terkait mata kuliah penulisan berita dan artikel pertemuan yang ketiga. Nah teman-teman semuanya, pada pertemuan yang ketiga ini kelas KPI 4A ini memulai presentasi dari kelompok yang pertama. Walaupun sebenarnya pada presentasi yang pertama ini banyak sekali kekurangan dan banyak sekali hal-hal yang harus dievaluasi, yang harus diperbaiki, mulai dari makalahnya itu sendiri, dari latar belakangnya, kemudian isinya, itu semua harus kita perbaiki agar memenuhi kriteria penulisan karya tulis ilmiah. Akan tetapi pada kesempatan kali ini saya akan mencoba tetap membahas satu persatu apa yang dibahas oleh kelompok pertama yang kemarin presentasi. Nah, untuk pembahasannya itu berjudul fungsi, jenis, ciri, artikel dan berita di media massa. Nah, untuk pembahasan yang pertama kita berangkat dari pengertian dari artikel dan juga berita. Teman-teman di sini ada nggak sih yang tahu apa itu pengertian dari artikel dan berita? Sepertinya sudah pernah dibahas ya minggu lalu, bahwa pengertian artikel menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia merupakan karya tulis lengkap, misalnya laporan berita atau esai di majalah, surat kabar dan sebagainya. Nah, itu merupakan pengertian artikel dari Kamus Besar Bahasa Indonesia. Nah, kemudian apa sih yang dimaksud dengan berita? Nah, berita adalah suatu laporan cerita dari sebuah kejadian penting yang bisa menarik perhatian umum. Nah, sekarang sudah tahu kan apa pengertian dari artikel dan juga berita. Nah, selain pengertian, kelompok 1 kemarin juga membahas tentang fungsi dari artikel dan juga berita. Nah, pastinya salah satu di antara kedua ini memiliki fungsi yang berbeda satu sama lain ya. Untuk artikel sendiri memiliki fungsi yaitu sebagai yang pertama sebagai pemberi informasi, untuk masyarakat, memberitahu informasi-informasi penting yang perlu diketahui oleh masyarakat. Kemudian yang kedua adalah sebagai edukasi. Nah, selain memberikan informasi juga sebagai media edukasi bagi masyarakat. Kemudian yang ketiga adalah sebagai sarana hiburan. Nah, selain memberi informasi, selain mengedukasi, artikel juga sebagai hiburan bagi masyarakat. Kemudian yang keempat adalah mempengaruhi opini publik. Nah, artikel ini sangat mempengaruhi sekali ya sebagai pandangan masyarakat terhadap suatu isu yang sedang terjadi. Kemudian yang terakhir adalah sebagai dokumentasi dan juga arsip. Nah, kalau ada kejadian-kejadian penting misalnya, itu kan bisa kita membuat artikel tentang suatu peristiwa tersebut sebagai dokumentasi dan juga arsip. Nah, sedangkan fungsi dari berita itu yang pertama adalah sebagai informasi pastinya.
Nah, berita-berita yang dibuat itu di media massa pastinya ingin bertujuan untuk memberi informasi terhadap suatu peristiwa penting yang terjadi pada saat kejadian tersebut terjadi gitu. Kemudian yang kedua, sebagai media mengawasi dan juga mengontrol. Maksudnya dari mengawasi dan juga mengontrol ini, kalau misal ada suatu kejadian yang berkaitan dengan polisi misalnya, itu bisa kita sebagai masyarakat itu mengawasi apa saja hal-hal yang diambil oleh pihak kepolisian, dan kita sebagai masyarakat perlu mengawasi tindakan-tindakan tersebut. Kemudian yang ketiga adalah membentuk opini publik. Kemudian menghubungkan masyarakat dengan dunia luar. Artinya sebuah berita ini memberikan informasi, misalnya di luar negeri sedang terjadi apa saat ini, kita sebagai masyarakat Indonesia melalui berita tersebut ya tahu gitu. Kemudian yang terakhir adalah sebagai media pendidikan juga. Nah teman-teman sekalian, selain pengertian dan juga fungsi dari artikel dan berita di media massa, kelompok 1 juga menjelaskan jenis-jenis artikel dan juga berita yang terdapat di media massa. Untuk jenis-jenis artikel sendiri itu terbagi menjadi 3. Yang pertama berdasarkan penulisnya, yang kedua berdasarkan fungsinya, dan yang ketiga adalah berdasarkan isinya. Kalau artikel berdasarkan penulisnya terbagi menjadi 2, yaitu artikel redaksi dan juga artikel umum. Nah, kalau artikel redaksi artinya artikel tersebut ditulis oleh redaksi dengan tema tertentu. Nah, kemudian kalau artikel umum itu ditulis oleh umum, artinya masyarakat luas. Nah, kemudian kalau artikel berdasarkan fungsinya itu terbagi menjadi 2, yaitu artikel khusus dan yang kedua adalah artikel sponsor. Kalau artikel berdasarkan isinya terbagi menjadi 5, yaitu artikel eksploratif, eksplanatif, deskriptif, kemudian prediktif, dan yang terakhir adalah preskriptif. Nah, itu adalah jenis-jenis artikel. Nah, sedangkan jenis-jenis berita itu ada 4. Yang pertama adalah soft news, kemudian yang kedua adalah straight news, kemudian yang ketiga adalah in-depth news, dan yang terakhir adalah feature news. Baik teman-teman semuanya, itu saja yang bisa saya sampaikan pada Learning Journal yang ketiga ini. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat bagi saya sendiri dan juga untuk para penonton semuanya. Apabila terdapat banyak kekurangan dan juga kesalahan dalam berucap, mohon dimaafkan. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.